hadir kembali. Lagi asik-asik ngomong dia hilang, mohon maaf. Aduh, ya ini internet negara dunia ketiga, mohon maaf gimana dong. Ini buat karena ini buat di save, jadi kita 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 ulang-ulang ya, ulang kita lagi. ulang-ulang ya. Boleh, So boleh, we're boleh, boleh. live from Boston. Mm-mm. Karena gue lagi ada di Amerika Serikat. Harusnya teorinya kita live from New York, dan harusnya Iya. teorinya siang tuh kemarin tuh harusnya gue foto dulu di depan si patung bullnya di New York Stock Exchange. Abis itu promo buat kelas hari ini, buat Instagram live hari ini. Tapi guanya memutuskan Nggak tambah nyampe. 1 hari di Boston gara-gara gue pengen stand up comedy. Jadi itu beda topik tadinya. So we're doing this again. Demi nanti yang di save bisa kelihatan. Duh, Ini bismillah. Iya. Mulai kamar gue deg-degan. ya, ini kamar gue, dan sedikit pemandangan dari Boston yang mendung ya. Emmy, Iya. gue nggak cocok negara 4 musim, nggak ya. Gue cuma butuh spring sama spring aja ya. Coba ini bisa nggak? Muram ya, muram. Apa kayak Inilah Boston. jadi Halo gloomy gitu. semuanya. Hai. Boston yang mendung dan berawan. Nah, ini gue di Cambridge sih sebetulnya. Mm-mm. Punggung-punggungan sama MIT. Jadi kalau ke sebelah kiri itu diterusin 3 kilo kira-kira Harvard. Yang Mm. di seberang itu adalah Boston. Tadi malam main ke Mm. Boston. Saya main ke Boston. Mungkin Boston Cambridge tuh kayak Jaksel Kelapa Gading lah. Oke deh. Mungkin mudah-mudahan tidak ada Sebosen yang tinggal kayak di gitu. Kelapa Gading ya. Kotanya Hmm. sendu, kotanya sendu. Jadi gue belum merasa cocok sama Boston karena kotanya sendu. Gue butuh keriangan gitu. Jadi kemarin kemarin gue Philadelphia, Washington DC, gue cocok begitu masuk Boston. Kok mendung gini, gue nggak suka. So anyway, we're back to our topic. Tadi yang keputus buat yang masih ngikutin, tapi ini karena mau di save, jadi mesti agak Bismillah. ngulang sedikit. Mudah-mudahan. Gue sama Emmy adalah Anak investor lama. saham jadul. Um, dan investor saham tua, kita akuin aja udah Em, kita akuin aja Emang. supaya supaya Emang. mereka bisa ngukur, oh gue nggak mau kayak lo, boleh gitu ya. Boleh. Sedikit Em, gue investasi itu untuk saham dari 2002 Hmm. awalnya. Gue adalah trader saham gorengan yang Aku curiga. sama teman-teman gue yang fund manager semua diketawain ya Allah gitu ya. Tapi belakangan gue beberapa tahun terakhir, berapa ya kali, mungkin ada 5 tahun terakhir lah, investasi saham yang sifatnya lebih ke ini ada ekstra berapa juta masukin, ini ada ekstra berapa juta masukin. Caranya adalah kita bikin portofolio 5 kategori, 5 industri gitu ya. Ada perbankan, ada pertambangan, ada infrastruktur, ada pharmaceutical, sama ada FMCG, MCG. manufaktur. Jadi kita punya 5 saham yang ada di 5 sektor yang berbeda. Kalau ada uang lebih kita setorin, pilih yang mana gitu. Dan terus terang sebetulnya sifatnya tuh agak cap cip cup ya. Jadi kalau ditanya mau punya return saham yang bagus, bombastis, fenomenal, dan bisa dipamerin cuan-cuan-cuan, portofolionya jangan ngikutin gue karena menurut gue we're not doing so well, dengan alasan gak sempet, gak keburu, jadwal kerjanya padat. Em, Kalau gue harus ngabisin waktu untuk analisis-analisis, maka gue akan mengorbankan waktu tidur sama waktu ketemu keluarga sama waktu olahraga. Jadi gue nggak sempet, gue nyerah. Emmy, sedikit pengalaman Hmm. investasi saham Jadi lu kayak apa? satu ya, aku sebelum aku ke ceritaku, Mbak Wina tadi tuh Mbak bukan Mbak Wina not doing so well. Kalau Mbak Wina punyanya blue chip, emang agak nggak kemana-mana. Tapi Ya. ini disclaimer on ya. Tapi kayaknya sih, kayaknya tutup tahun lumayan. Nanti Mbak Wina lihat deh. Beneran, beneran. Jadi aku kan juga, aku masih ngeliat lah market sekali-sekali. Nah, tapi disclaimer on ya, jadi jangan terus ada yang beli hari ini, terus nanti Desember nggak bagus, terus nyalain gue gitu, nggak boleh ya. Itu tadi cuma buat ini aja. Nah, kalau aku masuknya 2010, karena 2009 ya HSG jor-joran oke. Ayo kita coba beli sendiri, beli rutin tiap bulan, nyontek dari reksadana apa yang, reksadana saham punya top holding apa. Karena aku udah punya pengalaman dari 2005-2006 ke 2009, menurutku reksadana sahamnya cukup Bagus. berhasil. Gitu. Jadi mari kita coba, namanya juga ya biasa ya, pengen duit lebih banyak. Terus aku cairin semua ke bonds, ke instrumen obligasi fixed income, karena aku butuh pengganti gaji. Karena waktu itu transisi dari kerja korporasi jadi freelance gitu ya, jadi nganggur dan ya gitu deh. Jadi aku butuh kepastian income-nya.
Terus mulai lagi 2016 diajakin teman belajar trading. Tapi nggak terlalu sukses karena kurang baca kayaknya, kurang ilmu. Terus capek lama-lama Mbak Wina ngeliatin, nggak kuat kayaknya. Nggak sampai 6 bulan kayaknya udah capek, Butuh cukup. mental state yang berbeda ya. Tapi udah pernah Nah, nyobain, itu jadi bisa ngomong. iya, itu. Terus ini mulai masuk lagi pas pandemi. Karena mulai pandemi 2020 Maret, April gitu banyak sale yang udah nggak pernah lihat 5 tahun Diskon. mundur gitu ya. Diskon. Saham-saham gede yang dulu-dulunya sudah terbukti bagus gitu. Dan aku masih, kan nggak boleh dulu doang ya, tapi harus ke depan. Tapi aku merasa, perusahaan-perusahaan ini ke depannya mudah-mudahan masih lumayan bagus. Jadi sekarang dalam situasi, nah terus itu ada satu portofolio begitu, aku tinggalin aja buat ya nantilah, karena masih lumayan naik juga, nggak, karena itu harganya murah banget kan dulu belinya. Jadi ya udah kita keep aja. Terus aku belajar agak-agak kayak trading, tapi nggak tektokan tiap hari banget. Tapi sekarang belajarnya agak lebih pintar. Artinya bukan agak pintar gimana ya? Belajar dari kesalahan dulu. Jadi kan sekarang akses lebih banyak ya Mbak. Belajar technical dikit-dikit, walaupun masih banyak salah ya. Belajar story-nya. Jadi sekarang kan akses banyak ya. Bisa join Telegram apa, bisa dengerin Clubhouse apa, bisa baca Instagram orang gitu. Itu udah banyak. Bisa baca research report. Jadi Perlu sekarang ngulik lebih ya, Em. Perlu ya, menyediakan waktu untuk ngulik. Ya. capek. Nah, sekarang sempet Mbak, karena waktu pandemi ini yang berkurang drastis adalah transportasi, Bener. karena aku di rumah Nggak ada kan. commuting. Jadi sempat baca-baca dikit, terus penasaran karena noise-nya banyak kan ya Mbak, semua orang pamer portofolio gitu. Jadi ada masa-masa dimana kita sampai bilang, wow kenapa kayaknya rame banget. Jadi sampai kan ada yang bilang trader angkatan corona gitu ya, dimana sukses besar sampai akhir tahun kemarin, tapi itu lebih banyak karena marketnya emang lagi bullish kan, lagi habis koreksi terus naik. Jadi sekarang situasinya begitu, nggak tertib-tertib amat Mbak Wina nambahin duitnya, lebih kayak ya udah deh dikit dari porsi portofolio sedikit, tapi pengen banget belajar terus lebih banyak karena penasaran. Ini mainan yang susah banget ditaklukkan, dan ya aku merasa tidak akan mastering ini dalam waktu dekat panjang, karena itu tadi Mbak, mesti tahu bisnisnya apa, karena kita kan beli saham, beli perusahaan orang, mesti tahu kondisi ekonomi, mesti tahu masuknya apa. Terus salah satu yang tadi aku asik ceritain terus putus Mbak adalah mentalnya itu. Soalnya gini Mbak Wina pernah ngalamin gak sih? Pasti ada orang-orang yang baru masuk reksadana aja diliatin tiap hari kan Mbak, minus di bawah 0,5% aja nervous banget, merah dikit. Bayangin ini bergeraknya Nggak sanggup. detikan. Terus waktu baru beli misalnya masukin bid ya, nanti yang nggak tahu bid itu apa berarti harus ikut kelas hari Jumat. Masukin bid misalnya beli saham A 1000 harganya. Terus meleng dikit ngeliat kok sekarang jadi 980, dikit Mbak ya. Tapi kayak ada keselnya gitu loh. Kayak damn, kenapa gue beli 1000? Ada kayak gitunya waktu awal. Nah, itu mesti dikuasain sih. Kalau enggak kesel terus bawaannya. Jadi kayak gemes. Terus kalau abis jual, karena kayaknya udah tinggi nih, naik 5%, jual. Abis itu naik lagi, sama Mbak, kesel juga. Jadi banyak keselnya. Aku merasa itu tuh kayak ngombang-ngambingin, makanya mungkin Mbak Wina nggak tertarik balik lagi. Karena emang nggak tahu ya, kalau kita intens banget capek. Jadi kayaknya caranya emang harus nggak boleh dilihat-lihat banget gitu ya. Terus kita tahu apa yang kita beli. Jadi kita nggak terlalu khawatir kalau turun dikit, naik dikit juga nggak gatel, gampang pengen jual gitu. Karena kita tahu, oh ini masih panjang nih ceritanya. Kayak gitu sih kalau aku ngelihatnya. Tipsnya apa buat yang sekarang tertarik dan tertariknya tuh gara-gara cuan gitu? Oke. Gini, kalau nanyanya sama yang udah lama di market, semua orang yang kayak full time trader pun ya, mereka semua akan bilang bahwa ini bukan hanya tentang cuan. Kalau mau cuan harus siap rugi. Semuanya bilang tuh, nggak ada orang di market yang udah lama yang bilang akan untung terus, nggak ada. Menurut aku nggak ada. There is the psychology in the stock market gitu kan istilahnya ya. Iya. Ada psikologisnya. Dan pasti ada naik turunnya, ada sektor apa tuh namanya Mbak? Sectoral rotation gitu, ganti kapan-kapan apa yang lagi bagus gitu. Jadi ada kayak gitu. Jadi dan winning rate berapa ya? Kayak 80% gitu aja susah ya. Banyak yang bilang winning rate 70%-an aja tuh udah bagus, konsisten gitu. Aku nggak tahu sih, aku nggak pernah ngukur juga gitu. Tapi percayalah ini nggak soal cuan-cuan dan cuan. Mungkin yang cerita bahwa dia cuan itu kebanyakan adalah yang masuknya pas
corona gitu, belinya lumayan murah. Terus ngebandinginnya pas November, Desember 2020. Yang mana memang naik, Mbak. Naik banyak karena udah turun dalam toh. Nah, kan ada yang bilang ya, kalau marketnya lagi bullish ya, lagi bagus, siapapun bisa, Mbak, untung. Gitu kan ya. Siapa beli apa aja merem, cap-cup. Beli apa aja gitu ya. naik. Pasti untung. Nah, itu yang aku soalnya ngelihat cukup banyak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kayak ada orang-orang yang pengen jadi full-time trader, berhenti kerja setelah sukses 5-6 bulan di market. Terus selalu full-time trader yang udah lama akan bilang, ini marketnya aja loh, lagi bagus gitu ya. Jadi jangan ini jadi Kamu contoh. nggak mau tunggu lagi turun dulu buat lihat nangisnya di Nah, mana exactly. gitu kan? Nah, untungnya sih Mbak, nggak lama Mbak. Kan bulan-bulan sekarang nih lagi agak naik turun. Makanya tadi Mbak Wina bilang kayaknya nggak kemana-mana gitu ya. Karena emang Ya. belakangan ini lagi nggak terlalu kemana-mana. Apalagi kalau blue chip. Jadi menurut aku tuh gimana ya. Aku yang bisa aku pastikan tidak akan cuan-cuan-cuan. Itu aku pastikan gitu ya. Pasti ada ruginya, pasti ada salahnya. Kecuali dia emang punya bakat nujum gitu Mbak. Bisa meramal. Sehingga sangat akurat. Terus kalau yang aku tahu kayaknya butuh waktu gitu sampai kita tuh ajak dan confident kayak tadi Mbak Wina dan Mas Dondi itu berani cuma milih 5 itu menurutku butuh waktu sih dan gini mungkin ya Mbak Wina porsinya nggak gede-gede banget sehingga kalau salah juga Mbak Wina nggak khawatir Nggak kalah masalah kan ya. ya gitu. Nah itu yang menurutku harus dijaga sih. Jadi kalau pemula ya harus nauin diri lah masuknya itu porsi yang terukur gitu dan pastikan itu Mbak biasa kita ya cash flow-nya aman, udah punya asuransi yang cukup, udah punya dana darurat, tujuan-tujuan prioritas aman gitu ya. Maksudnya misalnya buat sekolah anak ya harus ditaruh di tempat yang kita comfortable dan bisa gitu menghasilkan return yang kita terukur. Masalahnya kan kadang-kadang kita masih tebak-tebakan. Kalau ada yang bilang sama aku mendingan reksadana saham atau saham langsung? Nah, itu sering banget pertanyaan kayak gitu. Apa yang mesti kita jawab kalau banyak yang nanya kayak gitu ya? Kalau aku gini, kalau aku yang agak-agak julid akan bilang kayak pede aja beli saham sendiri gitu. Tapi nggak boleh gitu kan ya Mbak, nggak boleh gitu. Maksudnya dikira gampang apa beli saham sendiri. Aku pengen jawab kayak gitu, tapi nggak. Kalau aku bilangnya gini, coba dibelah gitu ya. Ada yang masuk reksadana saham gitu, ada yang coba sendiri. Biar ngerasain ya. Kalau setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lo jago, lo overperform sendiri itu aja. reksadana sok silakan gitu ya. Jadi karena kan emang lebih pintar toh, misalnya emang udah confident juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keasikan nyoba-nyoba, tujuan yang kita perlu itu nggak aman Mbak gitu. Jadi ya ada balance-nya lah. Karena kan yang muda-muda ini yang udah tua, yang muda-muda ini kan nggak boleh dilarang ya. Makin dilarang makin menurutku sih dan emang nggak perlu sih dilarang. Menurutku percuma kita bilang nanti gini nanti gitu karena aksesnya banyak gampang banget silakan dicoba. Sekuat apa ada loh yang kuat baca chart, ada yang kuat ngeliatin Mbak, ada yang ternyata jago misalnya nganalisis mungkin kalau yang sekolahnya ekonomi belajar corporate finance mungkin jago Mbak analisa fundamental dan ada yang jago ngerti makro banget, dia ngerti makro banget. Makro bergeraknya ke sini berarti ini nih akan naik. Udah ada feelingnya jadi kesannya gitu kan ya, padahal sebenarnya itu analisis ya tiap orang akan nemu sendiri. Kalau belum Mbak bukan iklan tapi emang iklan. Kalau belum tapi pengen coba jangan kayak nggak ada senjata sama sekali sih kali ya. Soalnya kalau nggak ada senjata sama sekali, nggak ada amunisi sama sekali, bahkan misalnya baru kaget-kaget lihat bit itu apa di hari mencoba trading gitu ya, takutnya salah terus kapok. Nah itu juga tuh Mbak, kalau nggak cukup ilmunya, nggak punya tujuan terus tiba-tiba kapok, pokoknya nggak mau lagi yang ada urusan sama saham karena minus. Padahal mungkin salah caranya gitu. Jadi kalau memungkinkan belajar sih kali ya, mulai dari yang basic-basic banget kayak kenalan tuh misalnya apa tadi Mbak, bid, offer, ARA, ARB gitu ya, yang istilah-istilah biar kalau dengar yang sering diomongin orang, jangan sampai itu maksudnya apa ya, gue nggak ngerti. Iya. Gitu. Oh itu gitu, jadi udah tahu, terus nanti bisa nyoba. Nah terus kan aspeknya banyak ya, tadi kita udah ngomongin, kita cover apa Mbak, fundamental kita cover, valuasi kita cover, technical kita cover, bikin portofolio kita cover. Yang nggak kita cover cuma satu Mbak,
psikologi tradingnya karena susah ya belajar psikologi gitu. Kayak tenang, Ya, jangan panik. Nah, itu agak repot. itu yang dibahas Emi barusan adalah judul-judul kelas-kelas Yes, saham yes. powered by iPod yang akan digelar di bulan Oktober ini. Jadi Hmm. sebenarnya kelasnya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada kelas yang dasar banget, fundamental, foundation bahkan. Foundation Yes. dari saham itu apa sih gitu. Jadi buat kalian yang gue gelap, gue nggak ngerti apa-apa, silakan ikut kelasnya. Tunggu, aku lupa jadwalnya. Hari Jumat. Kalau yang basic Jumat ini banget ya? Jumat tanggal 15, Jumat depan, Mbak. Oh, Jumat Jumat depan, depan. Jumat Mm-mm. depan tanggal 15 kalian bisa ikut kelasnya. Itu Emmy yang ngajar ya. Dan Yes, ini yes, yes. karena kita pakai kode promo QM 18TH, harga kelasnya cuma 88.000 aja. Oke. Ini gue jualan. Harga kelasnya cuma 88.000 aja. Jadi gue mengharapkan khusus kelas yang bareng sama ini, silahkan penuhin, rame-ramein. Yang banyak ikutan kelas itu. em, karena ini kesempatan untuk kalian tahu yang benar-benar basic banget. Jadi nggak usah malu. Ini nanti pertanyaan gue culun. Nggak usah, karena memang kelas ini dasar banget. Jadi cuman pengen tanya, jadi saham tuh gimana, Kak? Bid Mm. sama offer tuh bedanya apa? Emang bidnya gimana? Offernya gimana? Sampai sesederhana itu boleh ditanyain. Ya. Jadi returnnya saham itu dari mana? Karena satu yang orang suka lupa adalah, gila gue udah menghasilkan 40 juta dari saham. Tapi itu kan belum dicairin ya. Ya. Itu masih ada di sahamnya. Floating. Jadi kalau besok lusa dia turun, dia bisa minus lagi 20 juta loh gitu. Ya. Bisa mampir ke event.qmfinancial.com, cari kelas yang foundation banget tentang saham. Harganya cuma Berkenalan dengan saham. 88.000. Judulnya berkenalan dengan saham. Jadi judul kelasnya kelas basic, ini kelas basic ya kalau nggak salah. Ini kelas Yes, basic berkenalan dengan saham. Jadi benar-benar dasar banget, nggak ada pertanyaan bodoh di sini, sepuas-puasnya nanya. Kalau mau udah lebih teknikal, gue mau yang lebih pinteran, gue udah tahu saham itu apa, gue tahu IHSG itu apa gitu. Kan beda-beda literasi orang. Nah, ada paket 4 kelas yang kalau kalian ambil 4-4-nya itu cuma 700.000 aja. Kok lebih mahal? Biasanya kan kelas kiam nggak semahal itu ya, 700.000. Karena kalau lo mau jadi sophisticated investor, syaratnya kan harus ada duitnya. Jadi emang perlu kayak filter untuk masuk ke pasar saham tuh bebas, mau masuk berapa berapa ratus ribu juga boleh gitu. Tapi ternyata untuk jadi investornya bukan cuma coba-coba, syarat nomor satu punya duitnya, nomor dua download aplikasinya, Dan nomor exam. tiga tadi mengerti dan masuk ke psychology of stock marketnya. Nah, si 4 itu diulang lagi apa aja nama kelasnya, dan menurut gue ini seru banget karena gue sendiri akan ikut jadi peserta. Akan ada trainer Kiam Financial yang menggawangi kelas-kelasnya, tapi trainernya bahkan kami sepakat kita nggak sanggup, ilmunya nggak nyampe, pengalamannya nggak nyampe, orang dari pasar modal langsung, orang dari IPOT yang akan membantu mengajarkannya. 700.000 itu tidak termasuk yang perkenalan saham. Jadi yang 4 kelas itu adalah kelas spesial. Bedain ya. Kelas yang berkenalan dengan saham itu kelas yang dasar banget, cuma 88.000 aja. Silahkan penuhin kelasnya rame-rame di situ. Kalau mau naik kelas dari situ, ada kelas spesial 4 kelas yang harganya kalau dipaketin 4 itu jadi 700.000. Kalau kamu ngambil satu-satu tuh harganya sekitar 199 seingat gue. Jadi sedikit lebih mahal. Nah, diskon nih, jadi 4 kelas langsung 700.000. Ulang 4 itu apa aja? Karena gue tertarik, ada keputusan pentingnya Yasmin di belakang layar yang kenapa si fundamental analisis itu jadi ada 2. Apa aja si 4 itu Oke, jadi tadi kan Jumat 15 Oktober itu kenalan ya. Senin 18 Oktober itu adalah analisis fundamental. Nanti kalau aku salah, Yasmin boleh koreksi, ini Yasmin ada gitu ya. Fundamental. Fundamental ini biasanya ngomongin laporan keuangan gitu ya. Dan for so long itu aja yang penting, belajar rasio-rasio gitu Mbak Wina ya. Jadi orang-orang tuh ngelihat fundamental itu rasio. Tapi ternyata pasar modal itu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga ada yang namanya kayak ekspektasi. Ekspektasi. Nah, ekspektasi ini kan angka belum terjadi. Ini dunia yang baru ya, ini dunia yang baru ya. Ini pokoknya kepala sekolah canggih lah ya, jadi percaya aja sama Mbak Yasmin gitu. Saya juga belum pintar-pintar amat. Ada hari Selasa itu kalau nggak salah valuasi. Valuasi itu adalah gimana caranya tahu kira-kira nilainya harus berapa sih gitu.
Jadi nggak ada ilmu pastinya ya, namanya juga mengira-ngira. Tapi kan kita bisa bikin guesstimate kalau aku bilangnya. Jadi estimasi menebak, tapi nggak bisa salah dikit ya, tapi nggak ngawur. Jadi kan ada bedanya meleset sama ngawur ya Mbak Wina ya. Kalau meleset tuh dikit, kalau ngawur tuh ngaco banget. Nggak ada hubungannya sekali. Jadi ada apa tuh namanya educated guess gitu. Nah itu seingat aku di hari Selasa itu valuasi. Nah itu sebenarnya masih fundamental, tapi ini udah ngelihatnya ke depan, udah ada ya macam-macam lah. Apa ya yang kalau sekolah ekonomi tuh belajar discounted cash flow gitu-gitu kayaknya ya. Aku juga udah baca tapi belum Dan pinter. ini nggak 1 jam selesai. Kalau Dua jam, gue dua tuh jam. Oh dua ya, semester makanya ya. Gue makanya dua lama Mbak. semester dulu. Sekarang kita kompakin di 2 jam. Pegel Iya, juga. Tapi ini menarik. makanya Jadi lebih ya, lebih jadi mahal harus karena harus 2 jam. nyediain waktu. Ya, jadi harus nyediain waktu untuk belajar. Dan ini nggak ada tiap bulan, kelasnya khusus hanya bulan Oktober aja. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini seru Yang banget. Gue ketiga, pertama kali belajar ini tuh waktu kuliah S2. Dan buat gue, ini apa? Ini kayak magic gitu. Menurut gue ini Harry Potter banget gitu. kalau nggak salah itu Kamis ya, kan jadi Senin, Selasa, Rabu kan kita break nih, biasanya Rabu kita Instagram live ini ya Mbak Wina ya. Kamis itu kelas teknikal. Kelas teknikal itu metodenya macam-macam, tapi ini biasanya banyak yang ngomong tentang chart, garis-garis gitu. Emang kita kadang-kadang bilang ini kayak cocok logi ya, kayak garisnya beda-beda gitu. Asli. Nah, tapi nanti ada indikator-indikatornya banyak banget, tapi kalau berdasarkan yang saya baca-baca dari banyak teknikalis, akhirnya itu mereka hanya pakai beberapa aja yang mereka paling nyaman, dan tiap orang beda-beda. Nanti belajar tuh banyak kayaknya di kurikulumnya apa di silabusnya Mbak Yasmin udah ngedaftar banyak, dan karena itulah kita kasih sama praktisi, karena menurut kami harus orang-orang yang ada pengalaman jam terbangnya, ada sertifikasi, nggak boleh asal ngomong gitu loh. Aku bisa cerita Nggak bisa macam-macam, asbun tapi ini. tapi asbun, jadi mohon maaf, jadi nggak berani, Jadi belum berani. bahkan kalau ngerti teorinya, gue kan ngerti teorinya dong. Gue kuliah S2 gue investment management ada technical analysis. Belajarnya juga 1 semester gitu, hatam kalau cuma mau ngajar doang. Tapi nggak praktek jadi beda Ya, gitu. nggak Gue menjiwai bukan Mbak, orang pasar nggak modal. menjiwai. Jadi ini mungkin kalau di kedokteran ada dokter umum, ada dokter mata, ada dokter jantung. Ngerti ke cara kerja jantung, belajar anatomi semuanya. Tapi kan bukan dokter jantungnya gitu. Jadi kayak stream finance yang berbeda, sehingga kita butuh si praktisinya, orang yang memang nyemplung di dalam kolamnya pasar saham, sehingga dia bisa berkomentar sesuai dengan pengalamannya dia. Kalau menurut gue yang lebih lebih penting di kelasnya itu adalah kita nanti dengerin pengalamannya tuh kayak apa sih, dan itu yang nggak ketukar, makanya harus praktisi yang ngomong. Kelas yang Jadi terakhir tadi, yang menurut gue juga nah heboh sih, kelas portofolio. ya, jadi kita tadi udah belajar kan kalau fundamental tuh kayak kenapa dia bagus ya, kenapa dia bagus dulu, ke belakang konsistensinya kayak apa, ke depan kenapa dia bakalan bagus. Nah kalau misalnya teknikal itu, kalau kata banyak orang itu kapan masuknya. Jadi apa yang harus dibeli itu di depan dua, kalau ini udah tahu mau beli apa, tapi kapan belinya, kalau kata orang-orang teknikal gitu. Nah yang terakhir adalah belajar bikin portofolio. Jadi kayaknya ini kayaknya ya dari 4 itu kayaknya paling enteng nih Mbak, karena mau ngajar. Paling Iya, enteng iya, dalam iya. arti gini, paling enteng karena ilmunya udah 3 hari Udah sebelumnya. beres. Bikin portofolio itu ya pertimbangan-pertimbangannya kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang bisa lebih kayak kebayang nih kalau udah duduk beneran tuh decide-nya gimana. Terus nanti kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih apa ya Mbak, lebih filosofis gitu, lebih tujuan gitu ya. Jadi kayak gimana kalau gini, gimana kalau, jadi nggak kayak bener-bener teknisnya lagi, karena teknisnya sudah dibahas di 3 hari Dia kayak sebelumnya. ngebungkus sih sebenarnya. Jadi kelas yang keempat ini emang gue yang request. Gue request sama Mas Banyu di IPOT. Ban, gue pengen ada kelas portofolio. Maksudnya gimana, Mbak? Karena itu pengalaman gue, orang ketika gue nggak beli reksadana, Mbak, gue belinya saham. Oh, portofolio lu isinya apa? Nggak bisa jawab. Ternyata baru beli 1 lot. Bukan gitu mainnya. Ya boleh beli 1 lot tuh, bukan nggak boleh. Tapi Ya, maksudnya investasi saham tuh bukan kayak gitu. Ada cara yang lain gitu. Nah ini kenapa sih kelas yang didesain 4 itu ada fundamental dulu, ada valuasi. Karena kekinian valuasi itu kita akan bertemu dengan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan digital masuk ke pasar saham untuk IPO. Sehingga kita mesti tahu valuasinya itu kayak apa. Kenapa di harganya sekian. Terus ada technical analysis sama ada kelas portofolio. Mungkin kalau dibikinin analogi, lu setuju nggak nih fundamental itu kita belajar tentang bahan-bahan makanannya, ya kan? terus Kita mesti tahu si ayam sama si daging sama si jahe itu karakteristiknya kayak apa. Valuasi juga begitu kan? Kalau valuasi jadinya kita juga mesti tahu
ayam itu enaknya diapain. Terus si daging tuh enaknya diapain. Beda kan? Misalnya Mm-mm. gue misalnya nih kalau gue masak ayam gue pakai rosemary, tapi kalau gue masak daging gue nggak pakai rosemary Mm-mm. misalnya gitu. Kalau technical itu udah lebih teknik masaknya juga karena mesti tahu penggorengan kayak apa akan beda efeknya. Kalau direbus efeknya akan beda. Yang portofolio ini menurut gue udah kayak nyusun menu, udah kayak Oke. nyusun menu, ya kan? Jadi misalnya three meal course, sorry ya, I'm passionate about food, tanpa tahu yang nggak enak, gue taunya cuma enak sama enak banget kan. Jadi misalnya kita menyusun three course meal, ini soalnya sekarang kalau makan sering ada paket-paket kayak gitu. Kalau di sini three course meal itu ada appetizer, ada main course-nya, sama ada dessertnya Dessert. apa. Mm-mm. Nah itu portofolio tuh. Mm. Salad yang mana cocoknya sama main course daging atau ikan ya gitu. Terus nanti dessertnya mending yang karamel atau yang coklat brownie. Kayak gitu. Kayak itu makanan American banget gak sih? Nah kayak gitu pola pikir kalian ketika kenapa kelasnya jadi ada 4 gitu. Tapi kalau ternyata kalian nggak ngerti sama sekali tentang makanan, you're a completely different planet ya. Ikut juga kelas yang foundation dulu. Jadi kalau sama sekali nggak ngerti, langsung jam ke 4 kelas ini. Gue rasa akan berat. Jadi kalau mau, ikut dulu yang Iya. foundation, yang berkenalan dengan saham, biar ngerti ini tuh dunia apa sih, kayak planet baru. Oh, udah ngerti, baru kalian bisa daftar ke si kelas yang minggu berikutnya. Kenapa itu penting didesain begitu? Supaya kita bisa filter gitu. Gue nggak mau dengar pertanyaan saham itu apa sih Kak di kelas fundamental, karena kita banyak banget materi fundamentalnya. So, jangan malu untuk bertanya saham itu apa di kelas yang berkenalan dengan saham. Ya, Yes. kalian jadi bisa pilih-pilih. Kalau punya budget di bawah 100.000, ikut aja dulu kelas yang berkenalan. Tapi kalau kalian enggak, aku udah siap mau ikutan yang 700.000, silahkan. Kalau misalnya nggak punya budget 700.000 gimana Em? Aku cuma bisa ikut satu atau dua kelas gitu. Iya, Boleh ya, iya. si kelas-kelas ini juga berdiri sendiri sebenarnya ya. Bisa mungkin, tapi kalau disuruh milihin, aku bingung. Mungkin gini, Iya, eh, gue juga bingung sekarang yang di mana ya. sekarang di stage apa dan apa ilmu yang teman-teman ngerasa perlu tambahan gitu kan, kadang-kadang udah baca-baca duluan ya, oh kayaknya kalau ini aku agak tahu gitu ya. Kalau yang itu kayaknya mesti diajarin gitu, jadi silakan dipilih gitu, karena gimana ya bilang, itu udah dibikin supaya lengkap sih Mbak Wina, dan setelah berpengalaman beberapa belas tahun gitu ya, akhirnya aku mulai menyadari bahwa oh susah ternyata ya, maksudnya aspeknya banyak gitu loh Mbak, sebelum bener-bener bisa bisa pede. Dan kalau aku sampai bahkan sekarang kalau dibilang investor saham, aduh enggak juga sih kayaknya, ya deg-degan gitu loh ngomong investor saham tuh, kayak masih kadang-kadang bingung juga, ini bener nggak ya mau dijual begini kayak gitu-gitu. Jadi butuh semuanya, dan yang biasanya harus digarisbawahin juga adalah sesudah kelas ini harusnya bisa praktek, tapi nggak ada yang bilang bahwa langsung bisa fasih gitu loh Mbak, begitu selesai langsung jago, langsung cuan dan seterusnya. Maksudnya menurutku investasi itu selalu dibangun atas jam terbang gitu ya. Oh ternyata ini nggak pas, diaduk-aduk lagi gitu. Jadi kayak, karena kan Ya. beda ya, belajar ilmunya sama pas nyobain tuh nanti beda banget. Silakan dicoba, atau kalau ada yang mau mencoba lebih seru lagi, bukan mungkin bisa dicoba gini. Kalau sekarang udah punya akunnya Mbak, coba deh kalau belum pernah sama sekali, daftar terus coba beli satu dua gitu yang kecil-kecil aja, rasakan apa yang teman-teman rasakan, karena aku udah banyak yang bilang, aduh beli reksadana aja besoknya deg-degan gitu. Coba kalau beli saham, kira-kira apa yang dialami oleh pemula, ini yang pemula banget ya. Jadi kalau udah pernah nyoba mungkin bisa ditanyain di kelas berkenalan, jadi kan kayak udah Ya. pernah cebur gitu ya Mbak, itu bisa juga, itu approach yang bisa diambil juga gitu. Tadi ada yang nanya, ada nggak kelas teknikal sama Porto paketan? Nggak ada sayang, paketan cuma ada yang buat 4 itu aja. Oh iya 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 iya. Terus ada yang nanya lagi, tujuan course-nya itu untuk investment atau trading? Wah, kalau trading kita mana berani ya. Eh, Tapi tujuannya sih bisa dipakai sebenarnya, yang teknikal bisa tuh bisa bisa buat trading kan ya? betul betul betul. Menurutku sih pada akhirnya akan sulit juga membagi secara tegas siapa yang investasi dan siapa yang trading, karena Bener. investor pun ada yang short term Ini gitu ya, ada bukan yang dua kubu ya ya, versus gitu, bukan. karena trading kan ada yang day trade gitu ya, kayak beli pagi sore juga, kayak dalam satu hari tuh tektok. Ada yang modelnya apa ya, aku kalau kesalah mohon maaf ya, tapi ada yang namanya swing misalnya gitu ya, ngelihat berapa bulan time frame-nya. Ada yang
fundamentalis, tapi juga dia nggak yang kayak nunggu sampai tokoh fundamentalis terkenal Indonesia tuh sampai berpuluh-puluh tahun gitu, nggak gitu juga gitu. Jadi kayak setahun nanti dia lihat, oh ini kayaknya sektornya udah kurang seru, dia pindah. Jadi akhirnya sih menurutku setiap orang akan ketemu caranya masing-masing, tapi nggak instan ya Mbak, nggak dalam 3 bulan langsung tahu mau gimana gitu. Mumpung masih muda, menurutku ada baiknya sih teman-teman mencoba. Mumpung apa ya Mbak, adrenalinnya mungkin masih bisa gitu, tapi pakai ilmu ya nyobanya terus, mungkin tujuan-tujuannya Dan masih belum banyak yang ada santai. tujuan Harus yang terlalu fatal kalau yes, gagal yes, gitu, yes, menurut yes. gue itu penting. Ya, Kayak liburan boleh masuk situ, uh, apa ya, uh, pensiun sebagian boleh nyobain. Jadi kayak kayak eksperimen, tapi jangan eksperimen tanpa knowledge sama sekali juga sih. Itu kayak eksperimen tanpa knowledge itu kan kayak nyampur-nyampur bahan kimia taunya dia bisa meledak gitu ya Mbak. Jadi harus dipilih juga apa yang boleh dieksperimenkan gitu. Jadi ya, ya, ya. harus bahan-bahan yang bukan bahan-bahan ya. Jadi paling nggak uh, apa ya, dasarnya ada bener. Mudah-mudahan kalaupun salah, damage-nya tuh kontrol gitu loh, nggak akan ngaco banget, dan sebenarnya misalnya masih bisa balik gitu, nggak kayak yang tadi. Mudah-mudahan nggak ada yang sampai harus ngalamin jadi investor trader gorengan seperti Mbak Wina misalnya gitu, karena itu kan ini ya apa namanya, ya nggak tahu sih, kalau ada yang mau nyoba boleh Lelah juga banget kalau biar bisa gue sih cerita. otaknya. Nah, beda-beda orang, tapi aku paling takut tuh adalah kapok kemudian tidak mau ada urusan sama sekali dengan pasar modal, bahkan nggak mau beli reksadana saham, tuh aku takut banget. Jadi jangan sampai kayak gitu juga, karena kenyataannya kita ada kok kebutuhan berinvestasi di pasar modal, entah langsung beli saham ataupun via reksadana saham gitu kan Mbak ya, harusnya Ya. gitu. So there you go. Itu tadi ngobrol-ngobrol tentang saham gue sama Panjang Emi. ya, Yang harusnya live dari New York gagal jadi live dari Boston karena nanti ini diulang lagi bandel. Mbak dari New Dan York terus ketika email langsung. satu nggak mau pindah, jadi kan gue di Boston ada 8 orang. Harusnya tuh kita kita sekarang lagi pindah di 3 kota gitu. Terus harusnya nanti semua 3 grup tuh ketemu di New York semua. Yang dari Boston 8 orang nggak ada yang mau pulang. Besok aja boleh nggak gitu? Seru Jadi banget. Jadi Mbak Wina em, ke New York, terus nanti bisa IG live lagi kita atur Mbak, ya mudah-mudahan foto lagi sempet dulu. lah. Nanti nunjukin dulu di depan si Bull itu ya. Boleh disimpan pokoknya Tapi jangan ya. lupa berarti kelasnya ada hari Jumat ini untuk yang kelas berkenalan dengan saham. Jangan eh malu untuk ngasih pertanyaan-pertanyaan yang menurut kamu, aduh ini pertanyaan aku terlalu culun. Bukan Jangan khawatir. Jumat Kalau ini kelas Mbak, yang hari Jumat, Jumat depan Jumat tanggal depan, 15 astagfirullah. tanggal Ya ya, belum, 15 aku belum pulang soalnya. Aku ingetnya kelas itu aku udah pulang. ya. Jumat depan tanggal 15, ini kelas yang kalian bebas mau nanya apa aja. Tapi jadi nanti syaratnya berarti di kelas yang minggu berikutnya pas kelas Boleh. fundamental udah nggak boleh nanya saham itu apa, udah nggak boleh. Tapi kalau di kelas yang hari Jumat tanggal 15, 15 kelasnya jam 8 kan ya, dua iya jam sampai jam 10. Ya. Kita long hours ini. Kelasnya dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kamu bisa ngikutin dan ini bener-bener yang foundation banget. Mau nanya yang sepolos-polosnya bebas. Nggak ngerti untungnya dari mana. Boleh tanya di situ. Kita bahas bareng, kita puas-puasin. Minggu berikutnya baru yang lebih lebih ngilmu kalau menurut gue ini. For your information, gue belajar ini semua waktu ngambil master satu semester kita bikin compact 2 jam aja. Tentu saja jangan expect jadinya semua langsung bisa diketahui, tapi yang lebih penting tadi adalah dari kelas-kelas yang cuman 2 jam aja, finance should be practical. Jadi ujungnya harus belajar, ujungnya harus praktik.